Asal-usul Desa Mayung. Pada suatu malam sunyi, Baginda Raja Pajajaran Prabu Siliwangi termenung. Sang Raja merasa hatinya gundah gulana mengartikan mimpi semalam. Apalagi dengan melihat cakrawala malam hari di ufuk timur laut. Terlihat cahaya yang memancar terang. Dengan adanya tanda-tanda akan adanya kehancuran kebesaran Pajajaran. Keesokan harinya, semua wadyabala seperti para bini sepuh, para hulu balang, empak marabayaksa, kadia kuntul anebah leleran, semuanya amari keluh menunggu perintah apa gerangan dikumpulkan di Paseban Agung. Di antara para bini sepuh, Ki Argatala, Kebo Kemale, Dipati Sipu, Kitali Barat, para pemuka agama dan senopati andalan. Di antara agul-agul negara tersebut tampak juga Ki Ketandan, Ki Singajaya, Ki Mangurut, serta Ki Bahu Sastra atau Ki Mayuyut. Bersiap menunggu petitah Sang Prabu Siliwangi dengan kedikjayaan masing-masing seperti Ki Ketandan yang mempunyai payung keropak sebagai senjata pusaka ampuh apa yang dikehendaki akan terjadi. Ki Singajaya yang mampu berubah-ubah wujud, diantaranya bisa menyerupai macan, singa sebesar kerbau, serta kucing candra maut. Ki Mangurut mempunyai kesaktian pembungkam musuh, wong sewu pada turu, wong selaksa pada pating gelasa, wong seketi pada mati. Ki Bahu Sastra dengan senjata pusaka Oyot Mingma, Adipati Sipu, bisa menghilangkan pandangan atau menciptakan suasana, bisa terlihat dan bisa melenyapkan dan alih-alih. Sang Prabu Siliwangi setelah mendengar adanya telik sandi bahwa di kawasan Gunung Jati adanya penyebaran agama baru, yaitu agama Islam, yang sekarang sudah banyak penganutnya. Oleh karena itu, Sang Prabu Siliwangi pun memerintahkan andalannya antara lain Ki Ketandan, Ki Singajaya, Ki Mangurut, dan Ki Bahu Sastra untuk menghalangi sekaligus memusnahkan agama Islam dengan membawa prajurit sebragada. Sesampainya pasukan Pajajaran di Padepokan Amparan Jati, para wali terutama Sunan Gunung Jati yang sedang tekun mendengarkan wejangan sang guru Syekh Datul Kafi. Pasukan Pajajaran sontak terdiam dan terpaku mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah mendapat restu dari sang guru, Sunan Gunung Jati melihat suasana demikian, beliau memeriksanya dengan wejangan-wejangan yang arif bijaksana, penuh wibawa dan karismatik. Di antara wejangan-wejangan yang diungkapkan antara lain, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, lakone ilmu kanthi laku. Yen ana angin puyu bulang baling aja gandulan mit kiara, nangin rumambata maring sukat gerinting kang gumelar, hak ing Siti Kuntala. Setelah mendengar azan subuh, Allahu Akbar.
خير من النوم. Pasukan Pajajaran tak berdaya dan ambruk di hadapan Sunan Gunung Jati. Ki Ketandan serta Ki Singajaya menyatakan bakti kepada Sunan Gunung Jati dan bersujud mohon diri masuk Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi tawakkalna 'alallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah, dengan ini saya menyatakan baiat saya ini kepada Allah di hadapan dan dipersaksikan oleh para waliullah setanah Jawa untuk memikul amanat menjadi pemimpin umat yang adil, jujur, serta mengabdikan seluruh hidup saya untuk Allah, agama Islam, umat Islam. Ki Singajaya siap menjadi pengawal garis depan Sunan Gunung Jati bila ada aral melintang. Melihat peristiwa tersebut, prajurit Pajajaran lainnya bersiap menyerang Ki Ketandan dan Ki Singajaya yang dianggap berkhianat, tetapi apa daya, dengan daya lindungi Syekh Datul Kafi, Bahu Cirebon dan Sunan Gunung Jati, akhirnya prajurit Pajajaran ambruk tak dapat berbuat banyak bagai kapuk tersiram air hujan. Tanpa daya senjata pun tak berfungsi yang akhirnya perang kadang tinggal karah. Sebagian prajurit melarikan diri melaporkan kejadian yang dialaminya ke Pajajaran, dan sebagian lainnya menganut setia Sunan Gunung Jati dengan belajar agama Islam dan menjadi mubalik atau penceramah sampai kepada Tuhan. Pada masanya, Ki Ketandan menyerahkan pusaka andalannya yang ampuh, payung keropak purba wisesa, kepada Sunan Gunung Jati sekaligus pemayung, karena semua Ki Ageng tak ada yang mampu membuka payung keropak purba wisesa untuk memayungi Sunan Gunung Jati kecuali Ki Ketandan sendiri. Oleh sebab itu, Ki Ketandan dianugerahi tanah Cakrahan Karangdawa yang akhirnya menjadi nama Desa Mayung pada abad 15 semenjak Syekh Syarif Hidayatullah menjabat sebagai Sunan Gunung Jati di tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Sesantri para wali, pewayangan nira suka pribadi, anegujeh paisan sarengat, kelataning wayang iku, sangge wayang iku rumping, pedalangane pan duduh wayang, wayangi duduh sekedar aken wayang polahi.